Yo, halo semua, ketemu lagi dengan gua di channel Ryan Kun Sensei. Pada kesempatan sekarang, gua akan melanjutkan pembahasan gua yang berkaitan dengan light novel Silent Witch lanjutan setelah animenya. Yang dimana di sini gua akan membahas pada volume keempatnya. Jadi seperti yang lo tahu, ini adalah pembahasan part keduanya. Sebelum kalian nonton video ini, alangkah lebih baik kalian nonton dulu pembahasan part pertama sebelumnya agar bisa nyambung sama yang gua bahas di video ini. Di sini kalian bisa mengecek sendiri pada playlist gua yang berkaitan dengan light novel Silent Witch, atau bisa juga dengan mengklik link yang telah gua berikan di deskripsi. Langsung saja kita masuki alur ceritanya. Pada scene terakhir pembahasan part pertama sebelumnya, saat itu telah gua jelasin kalau Monica tengah berdua bersama Claudia. Jadi pada waktu itu Claudia menceritakan kepada Monica bagaimana awal pertemuannya dengan Neil. Kenapa bisa Claudia secinta itu dengan Neil. Jadi pada pembahasan part kedua ini akan melanjutkan dari sini. Pada scene pertama akan memperlihatkan pertemuan pertama Monica dengan salah satu sage agung lainnya yang bernama Ray Albright. Jadi di sini kalian harus tahu kalau Ray Albright merupakan salah satu dari 7 orang sage agung seperti Monica. Jadi pada waktu itu Ray bertemu Monica. Di sini Ray menceritakan kepada Monica bahwa ada salah satu pencuri di antara para murid yang mencuri perlengkapannya. Di sini diketahui kalau salah satu alat terkutuk yang menyerupai sebuah kalung dengan bingkai hiasan hitam yang unik sepertinya telah dicuri oleh seseorang yang berasal dari Akademi Serendia. Di sini Ray menjelaskan kalau alat-alat yang dicuri ini dirancang untuk menyebabkan penderitaan kepada sang target melalui media kutukan. Nah, di sini bisa dibilang kalau alat-alat ini mirip cara kerjanya seperti alat-alat santet yang dimiliki oleh dukun Indonesia. Ray pada waktu itu juga menambahkan kalau alat-alat ini memiliki efek yaitu menyegel mana, membatasi tindakan, atau menyebabkan penyakit fisik dan mental pada targetnya. Di sini ternyata Ray meminta tolong kepada Monica untuk mencari alat itu, dikarenakan Ray sendiri tidak bisa masuk dan mencari alat tersebut di Akademi Serendia. Di sini juga diketahui kalau ternyata alasan Ray tidak bisa masuk ke dalam Akademi Serendia dikarenakan dirinya sendiri memiliki sebuah penyakit fobia terhadap seragam putih. Kemudian setelah beberapa negosiasi, saat itu Monica setuju untuk membantu mencari alat terkutuk itu dan merencana mencari Louis untuk meminta bantuan. Ternyata pada waktu itu Monica bermaksud untuk meminta bantuan kepada Louis dikarenakan dirinya sendiri gak akan bisa menemukan alat itu secepatnya. Jadi pada waktu itu setelah bertemu dengan Ray Albright, saat itu Monica memikirkan sebelum sampai di kamarnya kalau dia akan mencari peralatan yang dimaksud oleh Ray pada pagi hari sebelum festival sekolah. Pada waktu itu di dalam pikirannya Monica berpikir dia akan berusaha untuk mencarinya sendiri terlebih dahulu sebelum meminta bantuan kepada Louis. Lalu pada waktu itu terlihat Monica, yang dimana Monica sepertinya mencoba untuk mendapatkan sapu biasa yang disembunyikannya di beberapa pepohonan. Di sini sepertinya Monica bermaksud untuk menjajal kemampuannya dalam rangka menggunakan sihir terbang. Pada waktu itu Monica meraih sebuah sapu itu dan mencoba untuk duduk di atasnya. Kemudian setelah duduk di atas sapu itu, Monica mengucapkan sebuah mantra terbang tanpa rapalan. Lalu saat itu seketika sapu itu perlahan
melayang ke udara membawa Monica bersama dengan kucingnya Nero. Akan tetapi ternyata pada waktu itu Monica masih belum bisa menguasai sihir terbang. Dan terlihat ketika itu sapu itu terbang dengan tanpa arah yang jelas. Nah, melihat saat itu Monica yang sepertinya panik, dari belakang Nero membantunya dan memeluknya cukup erat. Kemudian pada waktu itu pun scene akan berganti lagi, yang dimana kini memperlihatkan Cyril asli. Jadi saat itu di dalam kamarnya Cyril Ashley sepertinya tengah memikirkan Monica. Di sini diketahui kalau Cyril Ashley sepertinya tengah memikirkan Monica tentang apa yang akan dilakukannya ketika hari festival dimulai. Oh ya, di sini Cyril tidak hanya memikirkan Monica. Di sini Cyril juga melihat kalau Neil Maywood sebagai seorang jenius adalah seseorang yang bisa mengancam posisinya. Jadi di sini menurut Cyril ini mirip seperti bagaimana Pangeran Felix memperhatikan Monica. Nah, di sini tentu saja hal ini memperkuat citra Monica di hadapannya Cyril. Dikarenakan meskipun Monica itu kikuk, ia dianggap sebagai salah satu orang penting. Kemudian pada waktu itu pun scene akan beralih lagi, yang dimana kini memperlihatkan hari festival sekolah telah dimulai. Nah, di sini yang terlihat pertama kali tentu saja adalah Monica, yang dimana pada waktu itu sepertinya Monica mengenakan sebuah gaun hijau. Di sini terlihat kalau sepertinya gaun hijau yang tengah dipakai oleh Monica dirancang khusus untuk digunakan olehnya. Nah, di sini dengan menggunakan gaun hijau, saat itu Monica berjalan di sekitar orang-orang dan mulai memperhatikan situasi festival. Jadi pada waktu itu Monica sepertinya tengah berinteraksi dengan beberapa orang yang mengaku sebagai bagian dari fraksinya Pangeran Felix. Lalu beberapa saat kemudian Monica mulai menjalankan tugasnya sebagai seorang akuntan yang diperintahkan oleh OSIS. Jadi saat itu Monica mencatat riwayat perincian dana yang diberikan oleh OSIS kepada semua klub yang hadir di festival. Nah, di sini ketika mencatat perincian dana, saat itu Monica teringat kembali dengan misi yang diberikan oleh Ray, yaitu untuk mencari peralatannya. Nah, di sini ketika Monica tengah tidak fokus, saat itu datanglah Isabel yang mulai menyapanya. Pada waktu itu pun terjadilah beberapa obrolan antara Isabel dan juga Monica. Di sini Isabel berkata kepada Monica kalau sepertinya Monica tengah memikirkan sesuatu. Nah, di sini Isabel menyebut dirinya sebagai seorang penjahat dan menawarkan bantuan jika seandainya Monica ada masalah. Di sini Isabel mengatakan bagaimanapun juga seorang penjahat tidak akan membiarkan mangsa yang lemah seperti Monica lepas dari genggamannya. Lalu saat itu atas desakan dari Isabel, di sini Monica menyampaikan kalau dirinya tengah mencari beberapa peralatan. Nah, ketika mendengarkan perkataan dari Monica, di sini Isabel sepakat akan mengutus anak buahnya untuk mencari peralatan yang dikatakan oleh Monica dengan segera. Lalu pada waktu itu pun scene akan beralih lagi, yang dimana kini memperlihatkan hari pertama dari festival sekolah telah resmi berakhir. Di sini Monica bertemu kembali dengan Isabel. Di sini Isabel mengatakan kepada Monica kalau dirinya telah ditunggu oleh seseorang di taman sekolah. Di sini ketika mendengarkan perkataan dari Isabel, saat itu Monica lekas pergi meninggalkan Isabel dan menuju taman sekolah. Kemudian pada waktu itu pun scene akan memperlihatkan saat di mana Monica tengah berada di taman sekolah. Di sini terlihat kalau Monica bertemu dengan salah satu keluarga bangsawan terkenal, yaitu Sylvia dan juga putranya Henry.
Di sini ternyata Sylvia dan juga Henry telah menemukan peralatan kepunyaan Ray Albright. Pada waktu itu pun terlihat kalau ternyata peralatan yang dikatakan oleh Monica adalah kalung terkutuk yang memiliki permata intan hitam di tengahnya. Lalu pada waktu itu pun terjadilah beberapa obrolan antara Sylvia dan Henry. Nah, di sini setelah menyerahkan kalungnya kepada Monica, saat itu Sylvia dan Henry pamit untuk segera pergi dari taman. Di sini Sylvia berkata, "Jangan ragu untuk memanggil kami kapanpun kau butuh, Nona Salenwich. Jika ada yang mencoba menghalangi jalanmu, mereka akan mendapati diri mereka dipelintir oleh jari kelingking wanita jahat ini." Nah, di sini Monica benar-benar mengagumi kendali Sylvia atas aktingnya, yang dimana dia layak dipanggil sebagai aktris sejati. Namun pada waktu itu pun Monica juga bertanya-tanya mengapa keluarga mereka begitu terobsesi dengan menjadi seorang penjahat. Lalu saat itu Sin akan memperlihatkan Monica yang langsung berjalan pergi meninggalkan sekolah guna bertemu dengan Ray Albright. Nah, di sini setelah beberapa saat kemudian Monica bertemu dengan Ray Albright yang berada dari gerbang sekolahnya. Di sini terlihat kalau sepertinya Ray tengah berbicara dengan jamur yang ada di depan pintu gerbang sekolahnya Monica. Oh ya, di sini gua lupa bilang kalau saat itu Louis juga hadir menyusul Monica dari belakang. Di sini bisa dikatakan kalau Louis sendiri tiba di tempatnya Monica setelah dihubungi oleh Rin. Lalu pada saat itu Sin akan memperlihatkan saat di mana Monica dan juga Ray Albright bertemu dengan dua orang pembunuh penyihir. Lalu setelah menyampaikan maksud kedatangan mereka, di situ mereka berdua langsung bergerak ke arahnya Monica dan juga Ray Albright dengan maksud untuk menyerangnya. Jadi saat itu pertempuran diawali oleh Erwin, yang dimana saat itu Erwin menembakkan anak panah petir dan langsung tepat menuju Monica. Kemudian setelah melakukan hal itu, Erwin sendiri langsung berjalan menghampiri Monica dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat itu juga terdapat Heidi yang langsung menembakkan panah energi tepat ke arahnya Monica. Namun saat itu tentu saja Monica berhasil menangkis serangan mereka berdua. Akan tetapi ketika itu Erwin melemparkan botol kecil yang sepertinya berisikan sesuatu. Nah, setelah melemparkan botol itu kepada Monica, Heidi dan Erwin langsung dihempaskan oleh Monica menggunakan sihir angin. Lalu setelah dihempaskan oleh Monica menggunakan serangan sihir angin, ketika itu Erwin langsung melesat kembali ke arah Monica dengan upaya agar Monica menghirup apa yang ada di botol. Akan tetapi saat itu datanglah Nero yang merupakan jelmaan dari kucingnya Monica. Di sini terlihat kalau Nero langsung menerjang Erwin dengan sebuah pukulan brutal yang dimana itu benar-benar menyelamatkan Monica. Lalu setelah diterjang seperti itu oleh Nero, ketika itu Erwin langsung melepaskan botol itu dan memecahkannya, yang dimana saat itu terlihat kalau sepertinya ada asap racun yang sangat tajam. Nah, di sini ketika asap racun itu perlahan mulai menyebar, ketika itu datanglah Louis yang muncul setelah mendengarkan keributan. Di sini terlihat kalau Louis dengan sangat cepat melantunkan sebuah mantra dan mengangkat tongkatnya. Ternyata pada saat itu Louis membungkus Monica dan Ray dalam sebuah penghalang tak kasat mata. Di sini Louis berkeinginan untuk menciptakan sebuah penghalang yang mencegah udara asap beracun itu menghampiri Ray dan juga Monica.
Nah, sekianlah pembahasan part kedua gua kali ini yang berkaitan dengan light novel Silent Witch volume keempatnya. Terima kasih telah menonton dan harap untuk selalu mendukung channel ini.